Sobat calon guru semuanya, pada video ini kita akan kembali membahas terkait tentang SSCSN dan juga seleksi P3K di tahap 2. Nah, tentunya di sini sudah saatnya ya, tiba di jadwalnya teman-teman pendaftar seleksi P3K tahap 2 untuk mencetak kartu ujian, dan juga nanti ada hal yang penting harus dilakukan ketika sudah mencetak kartu peserta ujian, apalagi teman-teman yang terdampak kemarin penyesuaian ya. Nah, kira-kira bagaimana cara cetak kartu ujian dan langkah berikutnya apa, sehingga nanti kita bisa berpotensi ya untuk lulus seleksi P3K di tahap 2. Bagaimana informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel calon guru, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Oke, sobat calon guru semuanya, di sini terutama bagi teman-teman yang kemarin termasuk dalam tempat uji kompetensinya, yang sebelumnya terdampak penyesuaian, sekarang sudah muncul nih untuk tombol cetak ulang kartu peserta ujian, dan tentunya untuk jadwal dan juga lokasi seleksi kompetensinya itu sudah lengkap teman-teman ya, ada alamatnya. Nah, di sini kita masuk ya, yaitu ke sscsnbkn.go.id, kemudian di sini kita klik login. Berikutnya kita klik masuk, dan berikutnya kita klik saja OK. Kemudian kita masukkan nick dan juga password. Kemudian kita masukkan kode captcha yang muncul ya. Kemudian kita klik masuk. Nah, di sini teman-teman ketika sudah berhasil masuk, maka kita akan diarahkan menuju ke halaman resume ya. Nah, kemudian teman-teman scroll ke bawah. Nah, di sini sudah muncul kembali ya, yang awalnya di sini tombol cetak kartu ujiannya hilang, sekarang sudah muncul. Kalau misalkan sudah muncul, tentunya di sini kita cetak ya. Nah, untuk mencetak kita klik saja di sini, kita cetak, otomatis masuk ke sini ya. Kemudian kita buka. Nah, berikutnya setelah sampai sini teman-teman bisa diunduh ya, diunduh atau mungkin juga di print. Kalau misalkan di sini teman-teman sudah berhasil untuk mengunduhnya, kita cetak. Kalau saya tuh biasanya minimal 2 atau 3 lembar ya, nanti untuk jaga-jaga teman-teman. Jadi nah, setelah di sini teman-teman berhasil mencetak kartu peserta ujian untuk yang terbaru ya. Nah, tentunya di sini kita harus cek nih, yaitu untuk lokasi ujiannya sudah muncul ataukah belum. Nah, kebetulan di sini sudah muncul teman-teman ya, yaitu untuk ini di atasnya adalah data-data pribadi kita. Kemudian di sini untuk lokasi formasi yang kita lamar, kemudian di sini formasi jabatannya, kemudian berikutnya ini adalah untuk lokasi ujian. Kalau awalnya ini adalah baru di P3K tahap 2 Madiun, kebetulan di sini sudah muncul nih, yaitu alamatnya di mana. Nah, ini tentunya sudah lengkap ya. Yang mana sebelumnya, sebelum ada penyesuaian, itu adalah awalnya di sini kita ujian itu terjadwal tanggal 6 Mei ya. Ini sudah berubah ya, yaitu menjadi tanggal 12 Mei. Sehingga di sini kita bisa ambil hikmahnya, yaitu bisa belajar lebih banyak lagi ya. Di sini untuk tanggal ujian tanggal 12 Mei, kemudian untuk sesinya itu kita masuk di sesi 3, kemudian untuk pelaksanaan jamnya adalah jam sekian ya, 14 sampai dengan 16.10. Namun demikian tentunya sesuai dengan arahan yang kita cek, yaitu pada website instansi ini adalah kita diminta untuk datang itu minimalnya 90 menit ya, atau 1,5 jam sebelum waktu ujian dimulai. Jadi waktu ujian di sini ini adalah waktu ujian untuk pelaksanaan seleksinya ya. Namun untuk sebelum itu nanti masih ada rangkaian-rangkaian kegiatan. Nah, setelah seperti ini teman-teman silakan berkunjung ke website instansi apakah ada informasi tambahan atau enggaknya, dan juga untuk tata tertib, kemudian sanksi, kemudian juga pakaiannya apa, dress code-nya apa, kemudian juga informasi lainnya. Silakan teman-teman berkunjung ke instansi masing-masing. Teman-teman di sini instansinya adalah instansi mana, provinsi mana, kabupaten mana, atau mungkin juga kota mana. Silahkan teman-teman cek di sana. Manakala ada informasi tambahan itu harus dicermati ya. Oke, jadi setelah teman-teman di sini berhasil mencetak kartu ujian, segera dicetak yang terbaru ya. Kemudian nanti dibawa ke tempat uji kompetensi atau seleksi kompetensi P3K. Sesuai dengan kita itu lokasi ujiannya ini adalah di mana. Nah, tentunya di sini kalau misalkan kita lihat pada tata tertib ya, itu kita nggak boleh nih untuk nanti telat datangnya atau mungkin juga terlambat itu kan.
Kalau saya tuh biasanya di sini kita survei dulu ya, sehari sebelumnya bolehlah kita survei dulu supaya nanti ketika datang itu kita nggak bingung ya, nggak bingung untuk lokasi jalannya. Kemudian kita datang lebih awal itu akan lebih bagus lagi ya. Kalau misalkan saya itu jam 14 ini jadwalnya, maka saya datang jam 10, 11 tuh juga nggak masalah ya. Nah, kemudian teman-teman bisa scroll ke bawah ya. Nah, di sini kita bisa lihat yaitu untuk perhatian ya. Di kolom perhatian ini adalah nanti apa saja yang wajib dibawa. Jadi yang pertama itu adalah peserta wajib datang 90 menit sebelum sesi ujian. Nah, di sini kalau misalkan waktunya jam 14 ya, berarti di sini kurang lebihnya setengah satu ya. Setengah satu itu kita sudah siap untuk masuk ke ruang steril ya. Jadi setidaknya jam 12 ini kita sudah sampai teman-teman ya. Nah, ini yang pertama, peserta wajib datang 90 menit sebelum sesi ujian. Kemudian kartu peserta ujian CASN ini wajib dibawa. Jadi yang dibawa nanti adalah kartu peserta ujian. Kemudian yang ketiga inilah kita membawa juga kartu bukti identitas diri ya, bisa KTP itu kan, yang sesuai dengan pada kartu ini. Jika terdapat ketidaksesuaian, maka instansi nanti berhak untuk tidak mengikutsertakan peserta untuk mengikuti ujian. Dan tentunya di sini teman-teman pantau di website resmi instansi masing-masing, karena kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman instansi menjadi tanggung jawab masing-masing ya. Dan kita harus, yaitu peserta wajib mematuhi peraturan yang berlaku pada saat pelaksanaan ujian teman-teman ya. Tentunya masing-masing instansi juga telah memberikan pengumuman teman-teman. Kita ambilkan contoh saja yaitu dari Kota Tanjung Pinang ya. Nah, di sini juga ada peraturan-peraturan yang teman-teman wajib dipahami, yaitu diantaranya apa saja yang wajib dibawa itu adalah KTP asli atau surat keterangan pengganti KTP yang masih berlaku ya. Kemudian kartu peserta ujian yang diunduh di akun SSCASN, dan itu wajib yang terbaru ya. Wajib dicetak berwarna, tidak hitam putih, dengan kualitas yang baik. Kemudian alat tulis berupa pensil kayu. Ini kalau misalkan di Tanjung Pinang ya. Untuk di daerah lain silahkan dicek di website resmi instansi masing-masing ya. Kemudian untuk ketentuan pakaian ini adalah juga telah dideskripsikan secara detail ya. Untuk pria menggunakan kemeja putih polos berkerah lengan panjang berbahan kain, kemudian celana panjang warna hitam bahan kain, memakai sepatu hitam dan kaos kaki. Untuk perempuan ini ya, ini untuk perempuan. Kemudian juga untuk larangan-larangannya juga dipahami ya. Jadi peserta dilarang untuk melakukan ini poin A sampai C ini ya, dipahami dan juga dilaksanakan. Kemudian di sini terdapat juga sanksi ya, yaitu sanksi bagi peserta seleksi kompetensi P3K. Misalkan teman-teman terlambat pada saat dimulainya ujian, maka nggak diperkenankan untuk masuk mengikuti seleksi dan kemudian dianggap gugur ya. Kemudian peserta yang nggak adil mengikuti seleksi kompetensi sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dinyatakan mengundurkan diri atau gugur, dan juga gugur ya. Kalau misalkan kita juga melanggar ketentuan tata tertib itu juga demikian. Untuk ketentuan lain silakan teman-teman berkunjung di website instansi resmi masing-masing ya. Nah itu teman, demikian, semoga sukses ya seleksi P3K tahap 2. Semoga kita lulus ya.